apa yang disampaikan ya, di BAP itu adalah benar? Di depan kami ini ada tuntutan, jadi sementara kami belum bisa menjelaskan karena harus selesai pembacaan, ada penulisan tuntutan kami. Jadi sebelum kami membacakan tuntutan pidana ini, kami dakwakan yaitu dakwaan pertama primer pasal 14 ayat 1 sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 1 butir 27 KUHP, pasal 153 ayat 2 huruf B KUHP, pasal 160 ayat 2 dan 3 KUHP, pasal 164 ayat 1 KUHP, dan pasal 166 KUHP sebagai alat bukti keterangan saksi. Dengan demikian, keterangan ahli tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat 1 huruf B KUHP sebagai alat bukti keterangan ahli. Surat di persidangan telah diajukan dan dibacakan surat-surat yang mana telah dipertanyakan kepada terdakwa dan terdakwa ada membenarkan isi dari surat tersebut. Oleh karena itu, memenuhi ketentuan pasal 187 huruf C KUHP. Dengan demikian, barang bukti tersebut bernilai sebagai alat bukti sah, yaitu alat bukti petunjuk sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat 1 huruf D KUHP. Sehingga dengan demikian, keterangan terdakwa tersebut adalah alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat 1 huruf E KUHP sebagai alat bukti keterangan terdakwa. Terdakwa telah mengunggah ratusan konten dalam bentuk video ke channel YouTube miliknya. Fakta tersebut dikuatkan oleh barang bukti berupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti persidangan lanjutan dari kasusnya Qosman bin Sunet, ya, sang penista agama, yang mana pada sidang-sidang sebelumnya sudah ditampilkan video bukti-bukti penghinaan si Qosman, dan juga sudah dilanjutkan dengan menghadirkan banyak saksi, ya, dan ke semua saksi baik dari Islam maupun Kristen itu sendiri banyak yang memberatkan terhadap Qosman, ya, karena sudah melakukan penghinaan atau pelecehan terhadap Islam. Nah, kali ini adalah lanjutan sidang untuk jaksa penuntut umum, ya, untuk membacakan tuntutannya terhadap Qosman ini. Dan ternyata tuntutan dari JPU ini tidak tanggung-tanggung, ya, dan ini sangat sesuai dan setimpal dengan apa yang sudah dilakukan oleh Qosman selama ini, yaitu dengan tuntutan 10 tahun penjara, ya. Nah, bagaimana jalan persidangannya nanti kita akan dengarkan tuntutan dari JPU selengkapnya. Namun sebelum saya putarkan videonya, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta share. Dan kita dukung juga channel Islam lainnya untuk membenteng umat dari upaya pemurtadan serta penangkalan akidah umat Islam. Oke, langsung saja kita simak jalan persidangannya. Sebelum secara selanjutnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Mohon tidak diperkenankan live streaming tanpa izin, ya.
Selanjutnya beberapa hari yang lalu Pengadilan Negeri Ciamis menerima surat dari saksi Royke Jasa Morambi dan juga saksi Rodianto Segala melalui PTP ya, pelayanan terpadu satu pintu, yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menyampaikan surat kepada majelis hakim bahwa apa yang disampaikan ya, di BAP itu adalah benar, kemudian termasuk apa yang disampaikan dua saksi tersebut di depan persidangan. Intinya seperti itu ya. Ini suratnya sudah. Baiklah. Kita lanjutkan acaranya. Hari ini adalah tuntutan ya dari jaksa penuntut umum. Untuk itu kami persilakan. Soft kopinya sudah ya? Sudah. Mohon hari ini juga diserahkan ya. Ya. Sebelum dibacakan ya, disepakati dulu ini terkait dengan dakwaan dan saksi-saksi ini mau dibacakan atau yang mau dibacakan atau poin-poin penting saja. Ada berapa halaman? Mohon maaf kalau kami salah. Perkara yang disajikan di depan majelis hakim yang mulia adalah hak sepenuhnya jaksa penuntut umum membuktikan. Itu tidak bisa dibantah. Jadi apa yang kami sajikan dan apa yang kami sampaikan, suka tidak suka, kami mau ke majelis seperti kehendak kami majelis. Jadi apa yang kami sampaikan nanti diantaranya kami mungkin pilih-pilih dari ribuan pasal ini, halaman ini, izinkan kami nanti tidak mohon untuk tidak dipotong atau kewenangan kami membaca. Demikian majelis. Terima kasih. Bagaimana? Terima kasih yang mulia. Kami menunjukkan kepada majelis hakim yang dibacakan cukup pokok-pokok penting saja, kemudian analisa juridis, kemudian unsur-unsur pasal, hal-hal yang beringan dan memberatkan, kemudian apa tuntutan pasal. Itu saja dulu. Jadi tidak usah dibacakan seperti keterangan saksi, keterangan ahli, kan kita semua sudah mengetahui duluan fakta persidangan. Terima kasih. Ya. Sekali lagi majelis, kopi yang disajikan penasihat hukum kami tidak setuju sesuai kemauan kami. Kalau dibaca seluruhnya kami prediksi selesai hari ini. Ya. Silakan. Terima kasih majelis hakim yang mulia memberikan waktu dan kesempatan. Di depan kami ini ada tuntutan majelis. Sementara kami belum bisa menyerahkan karena harus selesai pembacaan mengingat ada penulisan tuntutan kami. Jadi tidak elok kami menyerahkan atau belum selesai kami membacanya dan belum tertulis tuntutan. Jadi tidak baik kami cabut-cabut balik. Jika kami membaca dari majelis. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Negeri Ciamis untuk keadilan. Surat tuntutan nomor register perkara PTM 10/Ciamis/11/2021 di Patuan. Pendahuluan. Majelis hakim yang terhormat, penasihat hukum yang terhormat, dan pengunjung sidang yang kami hormati. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah, taufik, hidayah, dan ridhonya, kita dapat melaksanakan persidangan perkara ini dengan tertib, aman, dan lancar hingga sampai pada akhir persidangan pada hari ini. Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kami selaku penuntut umum untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap diri terdakwa. Sebelum kami membacakan
Sebelum kami membacakan tuntutan pidana ini, perkenankanlah kami menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada majelis hakim yang telah memimpin persidangan ini dengan penuh kesabaran, ketekunan, kecermatan, sikap arif dan bijaksana serta kesungguhan dan objektivitas dalam upaya menilai, menggali serta menemukan kebenaran material dalam perkara ini dengan menjunjung tinggi azas presumption of innocence. Hal yang diwujudkan dalam bentuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada kami untuk mengungkapkan fakta hukum guna membuktikan dakkwaan kami, serta kesempatan yang seluas-luasnya dan sepuas-puasnya juga kepada terdakwa dan penasihat hukum untuk mempertahankan hak-haknya di persidangan pengadilan yang mulia ini. Untuk itu, kami penuntut umum hanya dapat mendoakan kiranya Tuhan Yang Maha Esa membimbing, menguasai hati, pikiran majelis hakim dalam mengambil keputusan, sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah putusan yang objektif, material, dan seadil-adilnya bagi terdakwa, masyarakat, bangsa, dan negara. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada tim penasihat hukum yang juga telah menunjukkan semangat, kesungguhan, ketekunan, dan kegigihannya dalam usaha turut serta menegakkan hukum, mencari kebenaran dan keadilan dalam mendampingi klaim, yaitu terdakwa H. Muhammad Kosman alias Muhammad Kece alias Muhammad Kace alias Muhammad Kosman Cornelius alias Kosman bin Sunet, sehingga kita dapat mengharapkan bahwa kebenaran material yang selalu dikumandangkan dalam persidangan ini bukanlah slogan atau ucapan kosong belaka, sebagaimana kami kutip ucapan penasihat hukum terdakwa yang mengutarakan di depan persidangan ini yang mulia ini mengatakan, kami sebagai penasihat hukum bukan membela dosa-dosa dari terdakwa, tetapi kami hanyalah membela hak-hak hukum terdakwa. Adalah suatu kenyataan pada saat-saat tertentu beberapa kali telah terjadi perbedaan persepsi dan argumentasi antara jaksa penuntut umum dengan tim penasihat hukum serta terdakwa dalam mengungkap fakta hukum mulai dari alat bukti baik saksi maupun ahli. Namun perbedaan persepsi dan cara pandang dalam persidangan selama ini kami menilai masih dalam batas-batas kewajaran sebagai manifestasi tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam semangat menggali dan menemukan mutiara-mutiara kebenaran dan keadilan yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang harus diteguhkan melalui peradilan ini. Lebih daripada itu, dengan melihat kenyataan perjalanan sidang perkara ini yang dipimpin majelis hakim yang penuh kearifan ini, kiranya tidak diragukan lagi objektivitas pemeriksaan perkara ini. Kepada para pengunjung sidang, kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang setulus-tulusnya dengan kendali. Kepada para aparat dari instansi terkait yang telah bekerja sama dan penuh rasa tanggung jawab dalam rangka menunjang keamanan demi kelancaran dan ketertiban jalannya persidangan ini. Untuk itu kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dengan memperhatikan hasil pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Ciamis, tibalah saatnya untuk mengajukan tuntutan pidana dalam perkara tindak pidana umum atas nama terdakwa nama H. Muhammad Kosman alias Muhammad Kece alias Muhammad Kace alias Muhammad Kosman Cornelius alias Kosman bin Sunet, lahir Ciamis, umur 53 tahun, 30 Juni 1968, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Perum Mega Regency Blok L 11 nomor 18 RT 25 RW 10 Kelurahan Sukaradam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana KTP. Agama Islam sebagaimana KTP. Kerjaan wira swasta, pendidikan SD sesuai BAP terdakwa. Dalam berkas perkara ini majelis hakim yang mulia, kami dakwakan yaitu dakwaan pertama primer pasal 14 ayat 1
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Subsidiar pasal 14 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Atau kedua, pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Atau ketiga, primer pasal 156A huruf A KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Subsidiar pasal 156 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Fakta sidang. Dalam berkas perkara dan selama berjalannya sidang majelis hakim yang mulia, kita akan ditemukan fakta-fakta sidang yang terungkap dalam persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagai berikut. Keterangan saksi telah kami dapatkan dari Fuad Fadillah Husain, Gatot Purwanto, Kiai Haji Komarudin, Mumu Mujahid, Asep Safiuddin, Paris Afifullah, M. Ismail Zaman Syari, Nurdin, Dede Husnaini Dahlan, Atet Dahlan Sajali, selanjutnya Atet Wiono, Sunet Mulyadi, Rudianto Tunggala, Royke Jasamro Ramping, dan saksi berikutnya Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis LCMA PhD. Saksi berikutnya Dr. Kiai Haji Ain Zainuddin MA. Saksi Sandi Karisma Tubagus Muhammad Ifan Dwiyana Muktahudin Uus Husni Mubarak Irma Hustini Jonathan Sulyono. Sedangkan ahli dalam perkara ini yaitu ahli Dr. Kiai Haji M. Hamdan Rashid MA, kemudian ahli Dr. Suarsono SPAK MM, kemudian ahli Profesor Dr. H. Muhammad Amin SH MA MM, kemudian ahli Francisco SHMH CCPA CHFI, kemudian ahli asesor Profesor Dr. Andika Duta Bahari SPD M.Hum, kemudian ahli Heri Puryanto ST SCH FI NSI OSC, kemudian ahli Dr. Effendi Saragi SHMH, kemudian ahli Muhammad Umar Muslim STMA PhD, kemudian ahli Dr. Flora Dianti SHMH, kemudian ahli Afria Arifiadi SHMH CEH CHVFI. Dalam perkara ini majelis kami penasihat hukum menghadirkan saksi yang menguntungkan bagi terdakwa 2 orang tapi tidak hadir karena alasan tertentu. Namun yang dihadirkan saksi adecatnya bernama Muhammad Ferdiansa dan Saiful Azhar. Kemudian ahli adecat yaitu Dr. Heri Christian Sabat dan Dr. Franz Asisi datang SEM Home. Bukti surat dalam perkara ini majelis yaitu berupa berita acara pemeriksaan dan analisa laboratorium kriminalistik nomor laboratorium 350 garis datar 8 Romawi 2021 Siber tanggal 20 September 2021. Kemudian berita acara pemeriksaan laboratoris kriminal barang bukti nomor laboratorium 4160 garing FKF garing 2021 tanggal 12 Oktober 2021. Dan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik
bukti nomor Batam Auditorium 4327 garing FNP garing 2021 tanggal 12 Oktober 2021. Petunjuk dalam hal ini selain dari itu adalah selain dari petunjuk adanya keterangan terdakwa. Dalam dakwaan dari sekian yang ada di dalam perkara ini majelis, tidak lagi kami sebut dakwaan tersebut kurang lebih di dalam berkas perkara ini karena sudah agak menyempit, tidak sama dengan dakwaan yang kita baca awalnya kalau di 385, tapi menjadi sempit dia karena dia halaman pembukaan sampai pada halaman 487 dakwaannya. Sekali lagi kami tidak membaca dakwaan. Berikutnya kami untuk membaca tuntutan kami majelis, rekan kami melanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, dilanjutkan lagi. Analisis fakta bahwa dari keseluruhan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat keterangan terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini untuk memperoleh alat bukti yang memenuhi syarat dan benar, maka terlebih dahulu kami akan melakukan penilaian terhadap alat bukti tersebut apakah telah memenuhi syarat alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat 1 KUHP sehingga dapat digunakan untuk membuktikan unsur delik yang kami dakwakan sebagai berikut. Terhadap keterangan saksi, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi bahwa pasal 1 angka 26 KUHP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Para saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya telah mengucapkan sumpah menurut cara agamanya masing-masing, dan keterangan yang diberikannya di sidang secara bebas tanpa paksaan ataupun menjerat dan merupakan keterangan yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 1 butir 27 KUHP, pasal 153 ayat 2 huruf B KUHP, pasal 160 ayat 2 dan 3 KUHP, pasal 164 ayat 1 KUHP, dan pasal 166 KUHP sebagai alat bukti keterangan saksi. Terhadap keterangan ahli, di persidangan telah didengar keterangan ahli. Ahli tersebut sebelum memberikan keterangan di dalam berita acara pemeriksaan telah mengucapkan sumpah menurut cara agamanya masing-masing, dan keterangan yang diberikannya di dalam berita acara pemeriksaan telah memenuhi ketentuan pasal 1 butir 28 KUHP, pasal 162 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, dan 179 ayat 2 KUHP. Dengan demikian, keterangan ahli tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat 1 huruf B KUHP sebagai alat bukti keterangan ahli. Surat di persidangan telah diajukan dan dibacakan surat-surat yang mana telah dipertanyakan kepada terdakwa, dan terdakwa ada membenarkan isi dari surat tersebut. Oleh karena itu, memenuhi ketentuan pasal 187 huruf C KUHP serta merupakan alat bukti surat sebagaimana 184 ayat 1 huruf C KUHP. Petunjuk. Di persidangan, saksi-saksi dan ahli telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang karena persesuaiannya maka telah memenuhi syarat sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 184 ayat 1 huruf B KUHP. Di persidangan telah diajukan barang bukti sebagaimana yang tercantum dalam daftar barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum yang telah diperlihatkan oleh hakim ketua di persidangan kepada para saksi dan terdakwa, yang dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat 1 dan 2, pasal 188 ayat 1 dan 2 KUHP. Dengan demikian, barang bukti tersebut bernilai sebagai alat bukti sah, yaitu alat bukti petunjuk sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat 1 huruf D KUHP. Sehingga dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan terdakwa tersebut sebagaimana dikemukakan sebelumnya dalam tuntutan ini bersesuaian dan memenuhi ketentuan pasal 188 ayat 1 dan 2 KUHP, maka diperoleh alat bukti petunjuk yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat 1 huruf D KUHP. Terhadap keterangan terdakwa, di persidangan telah didengar keterangan terdakwa di mana keterangannya tersebut adalah mengenai perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri
atau alami sendiri yang walaupun hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, namun keterangan tersebut dapat digunakan untuk melengkapi alat bukti yang lain. Keterangan terdakwa tersebut telah diberikan secara bebas dan tanpa paksaan sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 153 ayat 2 huruf B, pasal 189 ayat 1, ayat 3 dan 4 KUHP. Dengan demikian, keterangan terdakwa tersebut adalah alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat 1 huruf E KUHP sebagai alat bukti keterangan terdakwa. Terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum berdasarkan penetapan pengadilan sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian. Barang bukti tersebut dengan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa. Fakta hukum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh dan dikuatkan dengan alat bukti yang sah dan benar yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, diperoleh fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 bertempat di kontrakan terdakwa beralamat di Gang Karunia nomor 04 Jalan Cica Aben Basik, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Dengan sengaja terdakwa membuat akun YouTube menggunakan laptop merek HP dengan cara terlebih dahulu membuat email Google, username muhammadkeci7@gmail.com dan password Muhammad ganti 12. Selanjutnya menggunakan browser Google Chrome agar dapat terhubung ke email yang sudah terdakwa buat sebelumnya. Kemudian masuk ke email tersebut secara otomatis. Secara otomatis channel YouTube terdakwa menjadi aktif. Lalu terdakwa memberi nama channel Muhammad Kece serta memasang foto pribadinya yang terlihat menggunakan jas, berpeci hitam dan berkacamata, sehingga siapa saja yang melihat atau menonton dapat mengenali bahwa channel yang terbuka pada publik tersebut merupakan milik terdakwa, di mana sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021 terdakwa telah mengunggah ratusan konten dalam bentuk video ke channel YouTube miliknya. Fakta tersebut dikuatkan oleh A. Keterangan saksi Faris Afifatullah, Fuad Fadila Hussein, M. Ismail Zamaksari, Gatot Purwanto, Asep Saifuddin, Kiai Haji Otong Aminuddin, Kiai Haji Muhammad Kolil Nafis, Kiai Haji Aim Zainuddin, Sandi Karisma, Tubagus Muhammad Irfan Wiana. Alat bukti surat berupa berita acara pemeriksaan dan analisa laboratorium kriminalistik nomor LAK 350 8 Romawi 2021 Siber tanggal 20 September 2021. 2. Berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti nomor LAK 4160 FKF 2021 tanggal 12 Oktober 2021. 3. Berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti nomor LAK 4327 FKF 2021 tanggal 12 Oktober 2021. C. Keterangan terdakwa H. Muhammad Kosman alias Muhammad DC alias Muhammad KC alias Muhammad Kosman Cornelius alias Kosman bin Sud. Nah, demikianlah saudara kesemuanya, kita sudah saksikan bersama ya bagaimana sekilas tentang tuntutan jaksa yang sudah dibacakan untuk si Kosman bin Sunet ya. Dan apa yang dibacakan oleh JPU itu sudah sangat sesuai dan setimpal ya dengan perbuatan yang sudah dilakukan Kosman, dan tentunya kita berharap dan berdoa semoga tuntutan dari JPU ini juga diaminkan oleh majelis hakim ya, sehingga pada akhirnya nanti keputusannya memang sesuai dengan apa yang dibacakan oleh JPU tadi, yaitu 10 tahun penjara untuk Kosman ya, karena sudah melanggar undang-undang tentang penista agama serta undang-undang ITE. Dan tentunya ini bagi kita umat muslim sangat menggembirakan ya, karena betapa selama ini hati kita begitu teriris mendengarkan bagaimana fitnahan demi fitnahan yang tanpa dasar dilontarkan oleh Kosman ini, yang sering menghujat Allah SWT, Rasulullah serta kitab suci Al-Quran dan juga hadis ya. Dan mudah-mudahan kasus Kosman ini bisa menjadi contoh atau
warning ya untuk saudara-saudara yang di luar Islam untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan kata-katanya, terutama sekali dalam mencoba mengkritik Al-Quran ya. Kalau mengkritik boleh saja, tetapi jangan pernah merubah makna yang sesungguhnya dari ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Kedepannya kita tunggu bagaimana putusan final dari Majelis Hakim ya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.